Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usiku manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki suaranya kurang pas ya. Terlalu bas ya, terlalu ngebas. Basi dintekno ae nggih. Dintekno mawon basi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Al-mulku yauma idinil haqq lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asira. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada pembicaraan yang lalu kita membicarakan tentang tempat istirahatnya penghuni surga. Itu tempat tinggal yang paling indah. Nah sekarang beda cerita Bapak Ibu. Di ayat 25 Allah menyatakan wa yauma, dan ingatlah, ada kalimat, ada terjemahnya ingatlah atau diawali dengan id begitu. Itu ceritanya panjang. Karena ada cerita di situ, ada wirayat. Wa'id begitu diterjemahkan dan ingatlah. Ini juga mengandung kalimat id wa yauma tashaqqaqus sama'u. Dan ingatlah ketika langit itu pecah belah. Pecah. Lalu mengeluarkan kabut putih. Wa nuzilal malaikatu, dan diturunkanlah malaikat tanzila. Cara bergelombang, turunnya enggak geredek itu semua enggak. Tapi bergelombang, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 gitu. Ini adalah hari ketika peristiwa dunia ini sudah selesai. Setelah peristiwa tanda kiamat besar terjadi. Yaitu diantaranya mana yang lebih dahulu Rasulullah menyatakan munculnya dabah atau keluarnya matahari dari barat. Itu nanti setelah itu tidak diberitahukan waktunya lamanya, maka terjadilah kiamat. Itu namanya nanti akan ada proses Pak, di situ ada yauma tashaqqaqus sama'u. Ada proses
ada proses langit nanti pecah. Kemudian setelah pecah itu mulai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit sampai ketujuh. Itu Allah menurunkan wa nuzilal malaikatu tanzila secara gelombang. Gelombang 1 malaikat turun ke bumi. Bumi maksar maksudnya, bukan bumi ini. Bumi maksar ketika manusia sudah dibangkitkan. Kita nanti dibangkitkan oleh Allah, itu dikepung oleh malaikat, Pak Bu. Jadi kalau kita berada barisan sini begitu, itu malaikat kepung gini. Dikepung kita. Nanti ada sop lagi, sop yang kedua ngepung lagi. Kalau di tim keamanan polisi itu ada apa? Ring 1, ring 2 dan seterusnya. Kalau ring 1 tidak mampu, ring 2 maju. Begitu seterusnya. Kemudian di ayat 26 al-mulku yauma idinil haq lirrahman. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Tidak ada yang berkuasa, Pak Bu. Tidak ada yang bisa menjadi raja. Tidak ada yang jadi raja. Yang raja di raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun wa kana yauman alal kafirina asiro. Dan pada hari itu satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Itu ada yang mengatakan bahwa satu hari penuh itu, hitungan satu hari itu 50.000 tahun. 1000 tahun. Dihitung seperti itu berat. Nanti saya jelaskan. Kalau di ayat lain itu ada kalimat ngeten. Ini di dunia ya. Seperti di surat 22. Surat 22, Pak. Surat Al-Hajj. Nah, itu di ayat 47 itu Allah menyatakan ngeten, permintaan orang-orang kafir ketika tidak bisa menerima Rasul menjadi utusan Allah. Permintaan ini. Wa yastajilunaka bil adabi fala yukhlifallahu wa'dahu. Wa inna yauman indahu inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu agar adab itu disegerakan. Mu di sini kepadamu itu Muhammad. Ya Rasul, mereka orang-orang kafir itu, orang musyrik itu meminta kepadamu segerakan azab. Karena Rasulullah kan memberikan nadhira, Pak. Nadhira ini apa? Peringatan. Rasulullah memberikan peringatan, siapa yang berdosa akan diadab oleh Allah, dunia juga di akhirat. Mereka yang tidak percaya, Muhammad coba datangkan adab. Sekarang juga, mereka mesti menantang setiap zaman, Bapak. Karena tidak percayanya itu. Padahal terus ya Allah. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Ya. Kalau yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu tidak ada satupun yang ragu. Tidak ada satupun yang menyalahi. Makanya awal-awal niku Quran disampaikan oleh Allah ngaten. Alif lam mim terus dzalikal kitabula raiba fi. Lah niku. Alif lam mim dzalika ini alkitabu kitab. La raiba. Kitab ini Al-Qur'an itu la raiba. Tidak ada keraguan.
Fihi, di dalam kitab itu. Jadi semua 30 juz itu tidak ada yang ragu. Benar semuanya. Berarti kalau Allah mengatakan janji mendapatkan kebaikan surga, pasti itu Pak Bu. Kalau Allah mengancam lewat Rasulullah, siapa yang berdosa akan mendapatkan azab, diberi oleh Allah, pasti itu. Karena tidak ragu. Cuma adab itu ono sing dikekno saiki, ono sing meneh-meneh ngoten. Setelah kematian. Makanya Allah menyatakan tidak menyalahi janjinya. Sedangkan nanti di akhirat kalau mereka itu kena adab 1 hari saja, kena adab misalkan diputuskan 1 hari saja, merasakan 1 hari, terus ya Allah katakan, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. loh, sedina loh Pak Bu, podo mbek 1000 tahun. Nah lek wong iku kena adab sampai 7 dina. Wis karek ngitung Pak Bu. Sedangkan ada hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim itu menyebutkan gitu. Orang yang punya harta, misalkan punya sapi, sudah 1 nisab, hitungannya sudah 1 nisab tidak dizakati. Besok sapi itu didatangkan oleh Allah. Menginjak-injak orang itu, wong didik sapi loh Pak Bu. Awake dhewe tahu ya didik sapi kok. Iku lek kena mau tahu nih ana kira-kira. Ya ono. Oh sapi lho gedene sak ngono. Pemane sapi bobote 1,5 ton. Ono kan? Ada 1,5 ton. Ya rata-rata lah tak gawe 2 kintal atau 3 kintal ngono. Awak didik sapi 3 kintal lek kencenge dodon ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Uklek kabeh, Pak. Sapi itu didatangkan oleh Allah menginjak-injak sampai buntutnya rombongan sapi itu sampai habis. Nanti kalau habis rombongan yang pertama lagi injak-injak lagi. Ngunuku sekali jalan membutuhkan waktu 50.000 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sampai keputusan hisab, orang itu nanti akan masuk surga atau neraka. Sampai keputusan hisab itu lah suwi gitu Bapak. Betul ya? Sedangkan orang yang tidak percaya kepada hari akhir itu, saking nggak percaya kepada Rasulullah, kongon datangkan adab. Padahal adab itu pasti ada pada mereka. Orang-orang kafir, orang munafik, orang mujrimin, penuh dengan dosa. Allah mengkabarkan 1 harinya di sana itu sama dengan 1000 tahun. Sehari gula di sini kan matahari dari sana ke sana. Besok kan matahari kan ada di sana. Sehari menunggu ya 1000 tahun. Ya berat Pak Bu, padahal awake dhewe urip lho kan 1000 tahun. Ya. Urip dek swidak loro telu nae linu tok wis teko. Ya, geringgingan sih. Linu pilekan ngoten. Kolesterol. Oke. Kok tangi bliur-bliur kaya wong napa nika? Napa jenenge niku? Migran. Napa migran apa sing mumet niku lho? Vertigo. Bapak Ibu sekalian, di surat 25 ayat 25 ini menurut Ibnu Katsir itu begini. Nih, surat Al-Furqan ayat 25.
yauma tasakkokus sama'u bil ghamami. Ingatlah ketika hari langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih. Wa nuzilal malaikatu, dan diturunkan malaikat tangzila, cara bergelombang. Itu artinya begini, menurut tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa Allah menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dan semua peristiwa besar yang terjadi pada hari kiamat itu. Nah, pertama antara lain terbelahnya langit. Kita tidak bisa bayangkan ya, terbelah langit. Opo. Lalu mengeluarkan kabut putih. Yaitu naungan yang berupa cahaya yang amat besar, kemudian menyilaukan mata. Mata ya mata kita ini. Hari ini di bawah sholat, di bawah ngaji di sini ini. Kalau nanti akan terjadi pecah, waduh, peristiwa yang sangat amat menakutkan. Kemudian pada hari itu malaikat turun dari langit, lalu mengelilingi semua makhluk di padang mahsyar. Semua makhluk, mulai dari hewan kecil sampai hewan besar, mulai manusia, jin, iblis. Karena yang mengelilingi malaikat. Lalu datanglah Tuhan yang maha suci, lagi maha tinggi, untuk memutuskan peradilan. Jadi kita bayangkan ya, kalau manusia dibangkitkan, malaikat diturunkan, ya, terus Allah datang untuk mengadili sebagai hakim maha tunggal. Gak ono hakim ketua, ndak ono hakim anggota, Pak Bu. Oke. Hakimnya yang maha adil, Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya tidak bisa disogok, tidak bisa dirunding. Memutuskan apa adanya yang dulu pernah dilakukan oleh manusia dan jin waktu di dunia. Kalau iblis langsung masuk neraka. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Maka diterjemahkan. Tiada yang mereka menanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Jadi orang-orang kafir itu, orang munafik itu, orang mujrimin itu hidup di sini ini karena kafir, karena musyrik, karena munafik, karena mujrimin. Tidak ada yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan nanti, hari nanti. Hari nanti. Kapan datangnya Allah? Arti datangnya Allah kepada penduduk bumi, manusia dan jin. Nah, hari datangnya Allah itu, yaitu pada hari kiamat. Dan datangnya malaikat yang turun pada naungan awan. Lalu di ayat itu Allah menyatakan ini. Wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Semen
Angan-angan secara umum. Hari dibangkitkan, malaikat diturunkan dari langit, Allah datang menjadi hakim untuk memberikan keputusan. Urut-urutan ingatan. Soalnya nanti akan ada bagian rapot, Pak. Kita nanti akan dapat bagian rapot. Ya. Nek tahu ngaji ini memorinya ini muncul memorinya ini. Oh, iki langsung diterangno Bian. Betul loh. Wah, ini kejadian. Kalau sudah dipersiapkan ringan, Pak Bu. Karena ada yang bertanya, ya Rasul, 50.000 tahun itu lama ya Rasul. Kalau dihisap sampai sekian itu gimana ya Rasul? Bagi orang yang beriman, 50.000 tahun itu dipendekkan oleh Allah. Sehingga orang yang beriman tidak susah menunggu keputusan yang diberikan oleh Allah. Tapi syaratnya beriman ya Pak Bu? Beriman bertakwa. Baik. Dalam tafsirnya Ibnu Abi Hatim itu menjelaskan ya, telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas. Banyak Pak Bu, yang ceritakan banyak. Kami ambil dari Ibnu Abbasnya. Bahwa ia membaca ayat ini. Ayat 25 ini. Ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih ini Pak Bu. Dan diturunkan malaikat tadi loh. Ya, secara bergelombang. Itu kemudian Ibnu Abbas itu menceritakan Pak Bu, mengatakan begini. Bahwa Allah menghimpun makhluknya pada hari kiamat di suatu padang yang amat luas, namanya padang mahsyar. Sing dihimpun jin, manusia, binatang ternak, binatang pemangsa, burung-burung, dan semuanya makhluk yang lain dihimpun oleh Allah. Lalu setelah dihimpun terbelahlah, berarti gerono malaikat ini. Betul. Ketika manusia muncul, hewan-hewan kan muncul kabeh niki. Hewan-hewan muncul Pak Bu. Cuma hewan-hewan nanti terus jadi tanah, gitu loh. Diceritakan oleh Allah di dalam Quran surat 78. Di ayat 40 itu ada kalimat gitu. Surat 78. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kok kuntu turaba. Surat 7 ayat berapa? 40. Surat 78. Kula mun pinten? Nggih 78 nggih. 67. Bener sih. Bener surat 78, sampean meragukan saya bolian. Wis bener-bener malah ragu ya. Surat 78 ayat 40. Wah. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang kafir siksa yang dekat. Loh ini loh namanya memperingatkan tadi. Wong kafir itu balik-balik dikandani ngoten kali Allah. Makanya wong kafir niku njaluk disegerakan peringatan itu. Siksa yang dekat. Ya coba sekarang datangkan siksa yang dekat. Ngono. Wong kafir niku ngoten. Nantang Bapak. Lah Rasulullah kan bukan tugasnya mendatangkan adab. Gampangane Rasulullah ya mangsuli Rasulullah. Leh, aku iki tugasku gak mendatangkan adab, cak. Nggo bahasa kita ini.
Aku ini ditugaskan oleh Allah basiro nadhiro, memberi kabar baik, memberi kabar buruk bagi yang menentang. Bukan tugasku mendatangkan adabiku, ngoten. Tapi ya mereka tetap karena tidak percaya mesti ngomong ngoten, Pak. Lah saiki kebuktian dikabarkan oleh Allah, kebuktiannya nanti terbukti pada hari mahsyar. Maka pada hari itu diingatkan oleh Allah siksa yang dekat itu pasti siksanya. Ya kapan itu? Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Istilah memperbuat kedua tangan itu ya diperbuat oleh seluruh badan, Pak Bu. Nggih, ya sikile ya motone ngoten lho. Tapi tangan itu kan menunjukkan satu apa ya? Bahasa sanepo nggih. Kekuasaan itu dibahasakan tangan. Nggih. Tapi masuk kuasa ambek tangan nak mboten? Nggih. Rubahlah dengan tanganmu. Itu artinya rubahlah dengan kekuasaanmu. Kuasa ibaratkan tangan. Jadi dari kedua tangannya atau semua badannya melakukan di waktu di dunia itu yang diperbuat didodono kabeh. Ngoten lho. Barang didodono kabeh, hewan-hewan itu waktu itu dikisos, Pak Bu. Lek sing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi itu pada manusia. Kisos yang di sini adalah untuk hewan. Sing biyen tahu nek donya iku nyakiti hewan yang lain disuruh balas hari itu. Balas sama. Balasannya sama. Lek mari semua dimatikan jadi tanah. Ada urusan enggak? Enggak. Karena langsung jadi tanah. Ada. Namun manusia dan jin jalan terus untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ini. Karena itu orang kafir mengatakan begini. Dan orang kafir berkata, Nggih. alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Loh. Kalau aku dulu jadi tanah seperti hewan-hewan itu gak dihisab aku, gak tanggung jawab semacam ini katanya. Tapi apa artinya wis ngomong wis kiamat Bapak. Karepe njaluk dadi hewan ae biyen dadi hewan ngono enak. Masih dadi hewan yo gak enak padha ae. Mulai kepethuk sing gedhe dicocok lek ayam nih Pak, dicocok sampai mati loh Pak. Nggih. Ayam cilik nih lho. Kepethuk ayam gede ngono. Dikabluk dikeplekno ngene mati sek ngoten, Mbon. Gak enak iyan. Kok kepengin dadi kancil. Diuber-uber mek macan lho, Pak, Bu. Gak enak kok. Enakan menungso, Pak, Bu. Sing gelem ngaji. Ngoten. Lek kena dibelen niku. Ngoten lho. Baiklah Bapak sekalian. Makanya ayat niki nyebutaken ngeten. Ini nanti di padang mahsyar itu menurut tafsirnya Ibnu Abi Hatim pecah. Lalu malaikat turun. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan Allah menghimpun makhluk pada hari kiamat di suatu padang mahsyar. Jin, manusia, binatang ternak, burung-burung, semua makhluk yang lain. Lalu terbelahlah langit yang paling bawah. Jadi ini mulai Pak Bu, terbelah. Lihat, keluar asap apa nih Pak? Apa? Asap putih ya. Nah, terbelah, kabut. Terus hari itu mata manusia bersilau Pak Bu. Dan para penghuninya turun, penghuni langit ya malaikat. Di langit saat pertama itu turun malaikat berjumlah jauh lebih banyak daripada jin, manusia dan semua makhluk lainnya. Jin, manusia, semua makhluk yang lain, jin luwe akeh malaikat sing teko
langit yang pertama nih. Kemudian terbelahlah pula langit yang kedua. Dar, pecah. Kabut putih mendebarkan di waktu itu, Bapak. Para penghuninya turun. Nah, malaikat yang kedua niki namanya turunnya bergantian. Apa nih? Bergelombang. Kalau bahasa Al-Qur'annya tadi secara bergelombang. Nggih. Niki. Wa nunazilul malaikatu tanzila. Sekarang secara bergelombang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, gelombang pertama jumlah malaikat lebih banyak dari manusia, jin, dan seluruh makhluk yang ada. Berarti wakil, Bapak. Malaikat itu banyak. Entah. Karena itu malaikat nanti enggak semerawut. Diatur oleh Allah. Ada ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Kalau bahasa kita. Para penghuninya turun lalu mengelilingi para malaikat. Tadi kini makhluk-makhluk dunia turun mengelilingi malaikat sab pertama. Sab kedua turun lagi mengelilingi malaikat. Malaikat yang pertama tadi. Kemudian setelah turun itu lebih banyak daripada semua makhluk jin, manusia dan makhluk lainnya. Mereka mempunyai bilangan jauh lebih banyak daripada para penghuni langit terbawah. Kertas. Tekok langit yang pertama nih, malaikat itu jumlahnya akeh. Oke. Marino sing kedua luwe akeh maneh, Bapak. Luwe akeh maneh dari langit pertama tadi. Lalu terbelah lagi langit yang ketiga. Turun penghuninya dan jumlah mereka lebih banyak daripada penduduk langit yang terbawah tadi, di bawahnya langit kedua. Di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, itu luwe akeh timbang langit kedua. Langit pertama lebih banyak daripada semua makhluk loh, Bapak. Berarti akeh, banyak. Makanya di Mahsyar itu nanti luas sekali. Perjalanan itu lama sekali, Bapak. Ratusan tahun, ribuan tahun. Untuk menuju suatu titik di mana ada suara yang memanggilnya. Kemudian mereka mengelilingi para malaikat yang turun sebelumnya. Juga jin, manusia dan semua makhluk. Demikian seterusnya penduduk setiap langit turun jumlahnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Itu berlipat-lipat. Jadi saya bayangkan, kalau kita bayangkan ini. Di langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ini langit pertama sudah banyak malaikat di Mahsyar. Pecah lagi langit kedua, tanzila tadi loh, bergelombang lebih banyak mengelilingi ini. Ketiga lebih banyak lagi, keempat sampai ketujuh, Bang. Sampai ketujuh, berarti sab-sab gitu. Hingga terbelahlah langit ketujuh, penduduk langit yang ketujuh turun dalam jumlah jauh lebih banyak daripada penduduk langit sebelumnya. Dan lebih banyak daripada jin, manusia dan makhluk yang lain. Lalu mereka mengelilingi para malaikat yang telah turun sebelum mereka. Dan kalangan penduduk langit juga dari kalangan penduduk langit juga penduduk bumi, jin, manusia serta makhluk yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu turunlah. Nah, setelah ketujuh, itu 2, 3, 4, 7. Itu 2, 3, 4, 5, sampai 7 ya. Lalu turunlah Tuhan kita yang maha agung lagi maha mulia dalam naungan awan putih. Bapak Ibu sekalian,
Sedangkan di sekitarnya terdapat malaikat-malaikat. Malaikat ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring ke-7 Allah turun. Kita enggak boleh bayangkan gini. Lek Allah turun enggak berarti Allah berbentuk sesuatu. Bahasa muncul itu kalau dibahasakan apa ya sing enak? Kalau panjenengan muni turun, oh berarti lah gelontong ini. Jangan begitu. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kita tidak bisa bayangkan. Tapi dibahasakan turun. Presiden Jokowi itu nanti tahun 2024 masa jabatannya habis. Niku diarani apa? Turun. Napa lek turun terus ambles nang bumi ngoten? Lek mboten to. Kursine tok asale kursi no istana, saiki kursine no omah. Lek biyen iso merintah kepala kepolisian, lek no omah wis gak iso. Bedanya ten mriku. Jadi turun itu jangan mesti diartikan apa? Tapi kalau dari langit turun malaikat itu ya. Karena malaikat itu makhluknya. Dan malaikat itu serem, Pak Bu. Malaikat itu ono sing sume, malaikat sing surga-surga. Sing ditugaskan di surga, ku sume-sume. Salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Ngono Pak Bu. Senang. Salam untuk kamu ya semuanya atas perbuatan waktu di dunia itu. Ngoten Pak Bu. Lah sing nang neraka, kereng-kereng Pak Bu. Gak tahu guyu blas. Malaikat kejam dan serem Pak Bu. Bahkan di dalam hadis lain itu orang kalau mau meninggal itu kalau orangnya kafir itu datang malaikat yang menyeramkan Pak Bu. Hitam menakutkan datang kepada orang kafir. Jadi gurung metu nyawane wis menakutkan mereka. Ngoten. Niku mboten pokok bahasane itu kula singgung didik. Sedangkan di sekitarnya terdapat malaikat-malaikat karubiyin namanya. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada semua penduduk langit yang 7 lapis tadi. Berarti luwih akeh maneh. Juga jin, manusia dan semua makhluk. Padahal penduduk manusia loh. Saiki ae tahun-tahun ini ya sudah hampir 10 miliar ya. Tahun-tahun biyen, tahun yang akan datang. Malaikat itu loh, sik luwih akeh ketimbang penduduk mulai Nabi Adam sampai kiamat. Jin sampai kiamat. Ku sik luwih akeh malaikat. Malaikat karubiyin luwih akeh mana daripada malaikat yang turun dari langit 1, 2, 3 sampai 7. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka mempunyai tanduk seperti mata-mata tombak. Mereka tinggal di bawah ars. Suara mereka gemuruh mengucapkan tasbih, tahlil, takdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat di sini. Allah turun, Allah yang maha agung, yang maha mulia, sedangkan di sekitarnya terdapat malaikat. Dan saiki kita lihat proses hidup setelah kematian. Nah iki proses mati setelah kehidupan. Kuburan itu. Nggih. Nok ngene kuburan itu proses mati setelah kehidupan. Nah iki gak proses hidup setelah kematian di hari kiamat. Di surat 39 ayat 68. Allah menyatakan gini. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra
fa idahum qiyamun yanzurun. Wah. Dan ditiuplah sangkakala. Nah, sangkakala satu, sangkakala kedua, ya. Sangkakala waktu itu ditiup, terus terjadilah bangkit. Diterangkan oleh Allah begini. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Bon. Siapa yang di langit? Malaikat. Siapa yang di bumi? Semua makhluk. Mati kan sing urip. Lalu? Kecuali siapa yang dikehendakinya Allah. Nah. Ono sing urip Pak Bu rupane. Sing dikehendaki Allah. Cuma enggak diterangkan. Siapa sing dikehendaki oleh Allah? Lek awake dhewe mikir ngeten. Mungkin sing dikehendaki iki malaikat seniup trompet. Ngoten ta? Soale lek dikehendaki mati lah sapa sing niup? Ngoten. Mungkin tapi enggak diterangno. Rasulullah yo gak nerangno, Quran yo gak nerangno. Hanya pikiran kita semacam itu. Karena setelah itu juga mati. Dimatikan oleh Allah setelah niup trompet. Ngoten. Maka kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. nah, setelah dihidupkan lagi, tiup trompet lagi. Tet misalkan. Oke. Lalu Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. mereka niku awake dhewe, Bapak. Jin, manusia, jin, iblis, kecuali malaikat. Berdiri langsung nyut berdiri. Kok bumi ini dalam keadaan telanjang. Berdiri. Duduk enggak? Enggak ada keterangan. Berarti gak lelonggo katanya. Wadek tok. Lah sampai kapan? Menunggu putusan. Kapan putusannya? Enggak tahu. Nanti ada pengumuman putusan. Besok hisab nonton. Ada putusan. Mulai dipanggil satu persatu orang itu dengan nama bapaknya. Misalkan Fakhruddin bin Yusuf, Abdul Wahid bin Suparto, misalkan. Bapak berjalan, panggil satu, udah hisab. Kancani nunggu, Bapak. Jadi tahu semuanya hisabnya masing-masing. Nah, di proses ini lalu malaikat dibariskan. Ini kau malaikat tak turun. Nggih. Turun dibariskan. Keterangannya di surat 78 ayat 38. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersop-sop. Nah, nanti ruh itu malaikat Jibril, disebut roh, malaikat roh niku malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dengan apa itu ditunjuk oleh Allah sebagai komandan malaikat. Jadi seluruh malaikat itu komandannya adalah malaikat Jibril. Kayak nangone surat Qadar niku ada kalimat itu. Tanazzalul malaikatu terus waruhu biha. Turun di bulan Ramadan itu malaikat, berarti semua malaikat. Lek situk niku jenenge malak. Lek situk malaikat, lek situk jenenge malak, tapi lek jumlahnya akeh jenenge malaikat. Ngoten lho. Malaikat turun waruhu
dan malaikat Jibril. Fiha, di hari itu, di hari Ramadan itu, 10 hari yang terakhir. Hari napa jenenge? Lailatul Qadar. Jadi ruh di sini adalah malaikat Jibril. Mereka turun itu berdiri juga bersaf-saf. Menungso memang kita semuanya berdiri juga bersaf-saf. Kemudian mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Gak ngomong, sakmono malaikat jumlahnya sekian banyaknya tadi, tidak ada yang bicara. Nah, ono sing diizinkan, Pak Bu, bicara. Mungkin, tapi gak ada keterangan, Hadis yo gak nerangno, Rasulullah gak nerangno, di Quran yo ndak ada keterangan. Kira-kira. Sing oleh ngomong kira-kira lho, Pak Bu. Malaikat Jibril, komandan malaikat. Kira-kira, tapi gak ada keterangan di situ seperti itu. Kula dhewe niki. Nggih, saya sendiri, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pun yang diucapkan terus ya Allah. Dan dia mengucapkan kata yang benar. Yang diucapkan itu kata-kata yang benar, bukan kata-kata yang guyonan, mboten. Kata-kata yang hak. Bapak Ibu sekalian, manusia berdirikan, malaikat disusun di saf, kayak sholatnya tadi. Termasuk manusia dibariskan di saf. Wa uridu ala rabbika soffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Surat 18 ayat 48. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Mereka itu yang dimaksud. Kita. Jin. Dihadapkan Tuhan berbaris. Lek iki mang malaikat berbaris. Sop-sop. Ya. Kalau di surat 39 tadi ayat 38 itu 68 itu sebutkan mereka berdiri. Mereka itu kita. Berdiri terus sekarang di surat 18 ayat 48 berdiri berbaris. Berarti betul berdiri ngawur, Pak Bu. Ngertos? Berdiri berbaris berarti di sop-sop. Di baris-baris gitu. Kemudian sesungguhnya kamu datang kepada kami ini Allah, okay? Sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Kali yang pertama ya sekarang ini, Pak Bu. Awake dhewe sekarang ini diciptakan jadi manusia seperti ini. Karena sebelumnya belum ada. Kita sebelumnya kan belum jadi apa-apa. Jadi apa panjenengan? Apa jadi tekek? Mboten. Jadi kethek nggih mboten. Ada. Ono wong ngarani Pak Bu, menungso niku asale teko kethek. Jenenge sinten? Darwin. Wah. Nggih, manusia teko kethek. Asale teko ceblong, terus mari cebong terus dadi kodhok, terus dadi kethek. Lah kok saiki ana wong lahir kok gak cebong? Kok gak kodok? Ini namanya missing link. Linknya putus. Lah missing link berarti tidak mungkin teori ini tidak bisa diterima. Bukti ini loh menungsa itu lahir menungsa kok. Gak kodok loh. Bapak Ibu sekalian, kita ini baru diciptakan oleh Allah ya sekarang ini, bentuknya ya seperti ini. Besok dihadirkan oleh Allah adalah kami menciptakan kamu pada kali yang pertama.
Berarti apa yang dibawa ke sini ini, besok dimunculkan lagi. Yeah. Jadi sing wis kenal gak tahu kenalan, gak pernah kenalan. Lalu bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. nah, orang yang tidak paham dengan hari akhir, Pak Bu, yang tidak percaya dengan hari akhir, ya akan mengatakan gini. Coba ini ya. Ini disampaikan oleh Allah di surat, contohnya di surat 38. Surat As-Saffat, Pak Bu, surat 37. Ya. Di ayat 52 niki. Coba ayat 5 mulai panjenengan terjemahkan mulai ayat 50. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun niki. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Lho, nek surga iku besok hadap-hadapan ngene, kenikmatannya. Terus ngomong-ngomongan, cakap-cakap. Berarti sing diomong akeh, Pak. No sedina iku ngomong tok ae lho, akeh sing diomong, Pak. Ngoten lho. Lah terus gak istirahat. Munggah ono ceritane rupane. Gak disebutno istirahat ayo opo. Wis pegel aku tak istirahat. Gak ono. Karena di sana ndak ada pegel, ndak ada linu, ndak ada apa-apa, Pak. Gatel yo gak ono. Kudisen yo gak ono. Panun yo gak ono. Ngoten lho. Watuk ya gak ono, Pak Bu. Momane greges gak ono. Lah sak pira omong-omongan, wake omong-omongan. Salah satu yang akan dibicarakan oleh orang yang di surga itu dikisahkan oleh Allah, ngomong ngeten. Ayat 51, qala qailun minhum inni kanali qarin. Berkatalah salah seorang di antara mereka. Omongan terus ana sing ngomong ngeten. Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Ini loh, aku tak critakno, aku biyen waktu nang donya iku lingkungan aku ketoke gak kondusif. Ono kancaku ngomong, modele omongane ngene omongane. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Ono sing ngono. Kon percaya ambek hari berbangkit, jange ono berbangkit lagi kok. Percaya awakmu. Ono sing ngomong ngono, kancaku biyen gregetno arek iki. Tapi kan ono gregete, kula dhewe Pak Bu, sing muni gregetnone. Adik orangnya bicara lagi ini. Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang? Nah, kalau kita mati kan sudah jadi tulang belulang, jadi tanah. Apa kalau sudah jadi tulang belulang terus jadi tanah, kemudian Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? niku omongane wong sing gak percaya karo hari akhir. Berarti ada nanti orang yang bicara gitu nanti diungkap oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di penjelasan ayat ini bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Artinya hari berbangkit. Kamu kan gak percaya toh. Lah iku mang ono sing diomongno gak percaya. Kalau zaman Rasulullah itu dulu pernah ada orang Pak Bu. Namanya Al-As bin Wa'il. Itu datang kepada Rasulullah.
Kemudian Al-As bin Wa'il niku budal nang kuburan, Pak. Mengambil tulang belulang. Ngoten lho. Mengambil tulang belulang terus dibawa kepada Rasulullah. Dikisahkan oleh Allah di dalam surat Yasin, Pak. Surat Yasin ayat 78, surat 36 ayat 78. Allah menyatakan ini. Wa daraba lana masalahu wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Ayat 78. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Bagi Allah mereka itu membuat perumpamaan kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Terus? Dan dia lupa kepada kejadiannya. Lupa. Asale wonge lho, asale lho apa? Kece awake dhewe asale napa? Napa? Air, Pak Bu. Asalnya air. Air yang hina. Asalnya. Ngoten lho. Terus saiki dadi tulang belulang. Diperkarakan tulang belulang. Dan masuk kuburan, wong golek masuk kuburan kira-kira oleh 15 dina ya wis entek dagingnya. Pangan cacing tanah. Nggih. Mun karek kerongkongane karek tulang belulang. Lah tulang belulang asale apa? Lali dirinya itu diciptakan dari air oleh Allah. Dadak tulang belulang sing digawe contoh. Dijokok tulang belulangnya. Diadai tas kresek. Wah, Bu. Napa wis ana tak gak kira-kira. Wis pokoke diadai ngoten. Diadai digone Muhammad. Ngomong ngeten. Ia berkata. Ya, muni ngeten. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Muhammad, bahasaku loh, bahasa bebas, Pak. Muhammad, kamu tuh kalau bicara yang logis dah. Masa tulang belulang begini akan hidup kembali sempurna? Masuk akal omonganmu ke Muhammad. Bahasa bebasnya, Pak. Ini bahasa Quran nih. Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bisa jawab enggak kira-kira? Juga iso enggak malah nyiptakno, Bapak. Dituntun dari langit. Langsung sak jawabane, ya Rasul. Kilo jawabane. Kilo jawabane. Jawaban. Jadi dikai kerpean kali Allah, Bapak. Jawaban. Kul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kata-kata, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Kamu dulu diciptakan oleh Allah di kali pertama, waktu kamu kemana-mana, pergi kemana, yaitu ciptaan pertama. Kamu rekreasi kemana, itu ciptaan pertama. Itu dulu waktu kamu diciptaan pertama itu dihidupkan seperti penciptaan pertama itu. Lalu jawaban ya Rasul ngene terusan. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Jadi gak aneh-aneh jawabannya, Bapak. Gak aneh-aneh. Lek wong sing emosional, Pak Bu. Kon percaya agak kampleng iki kon kok ngono, Pak Bu. Bisa saja itu karena emosional, tapi Rasulullah dituntun oleh Allah. Ngene lho, jawaban ngene. Wong percaya gak percaya urusane nanti. Yang penting sudah kamu jawab. Bahasa pesennya itu seperti itu, Pak Bu. Nah, karena itu di sini disebutkan oleh Allah kembali lagi, bahkan kamu mengatakan kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Padahal nanti akan dikembalikan oleh Allah kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu dibangkitkan nanti dibariskan itu adalah
sebagaimana kamu diciptakan pertama kali. Cuma ngeten, nek diciptakno kira-kira nek kula misalkan kena grendong nu bekas boroke ketok tak gak kira-kira bekas lukanya. Mboten Mbak Bu. Karena penyakit apapun penyakit linu tidak ditanyakan nanti. Penyakit linu, penyakit gemeter enggak ditanyakan. Tapi yang ditanyakan kontak kayak gemeter jik salat ta, ngoten. Kontak kayak linu jik salat ta. Itu yang ditanyakan. Lah nek dikai linu jik salat ta berarti wong nggih sabar. Wong nek sabar dosane dikurangi, bendina dikurangi Pak Bu. Karena sabar itu tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Pak Bu, sakniki lho, ayo dibandingno nggih. Ayo dibandingno. Ibnu Maktum dalam sejarah panjenengan pernah diceritani. Pernah. Namanya Ibnu Maktum itu pernah dijadikan imam oleh Rasulullah, wakil Rasulullah. Gak ono sahabat yang diserai jadi imam. Salah satu di antaranya, itu Ibnu Maktum, Bapak. Ibnu Maktum itu dulu yang sebab menurunkan ayat abasa wa tawalla itu. Anja'ahul a'ma. Ayat itu turun karena Ibnu Maktum itu mendayon nang Rasulullah. Lah Rasulullah nemoni orang get, harapannya orang get itu nanti bisa masuk Islam terus membawa anak buahnya. Lah iki wong ikan duduk wong kaya, motone gak ketok bisa. Jadi kurang diperhatikan lah sedikit ngono. Rasulullah langsung ditegur oleh Allah, bermuka masam. Dianggap bermuka masam karena kurang perhatian tadi. Akhirnya turunin, wah dari situ Pak Bu akhirnya Ibnu Maktum dicintai oleh Rasulullah. Sebab kamu ada turun ayat menegur saya. Gampangan dikatakan. Nah Bapak Ibu sekalian, Ibnu Maktum itu pernah minta izin pada Rasulullah. Ya Rasul, saya ini tidak ada yang nuntun ke masjid ya Rasul. Saya mohon izin ya Rasul, saya tidak ikut jamaah. Rupanya masjidnya enggak jauh, cuma enggak ada yang nuntun kan yo jalani kan yo ruwet ya Bapak. Nggih. Kan tanah di Makkah itu waktu itu, ya tanah di Madinah itu ya, ini loh naik turun, ya naik turun. Gurung dibangun seperti ini sekarang. Nanti bangunan sekarang ini sudah luar biasa. Zaman Rasulullah kan enggak, masih utuh. Ya Rasul, saya minta izin, saya tidak bisa ke masjid. Oh ya, apa mulanya diizinkan Rasulullah. Tapi setelah Ibnu Maktum meninggalkan pertemuan dengan Rasulullah tadi agak jauh dipanggil. Ibnu Maktum, sini. Yeah. Kalau bahasa Inggrisnya come here. Yeah. Bahasa Arabnya tari, sini. Akhirnya Ibnu Maktum moro malih. Ada apa ya Rasul? Nih, kamu dengar enggak adzannya? Dengar ya Rasul kalau adzan. Kalau kamu dengar, wajib kamu mendatangi undangan sholat. Pak, Bu, buta. Pak ketok popo. Dengar adzan sholat, suruh berangkat ke masjid. Sita, awake dhewe lho ngeluh wae gak berangkat, Pak. Sampeyan bandingno. Ibnu Maktum masuk surga. Kalau kawake dhewe kepengin masuk surga, ya kok Ibnu Maktum nih. Tidak ada alasan, Pak Bu, orang tidak bisa jalan lalu tidak mendatangi adzan.
Jadi apapun pokoknya iso berangkat. Gak iso ya diterno. Wong sing gak ketok ae dikongkon betul. Lah iki sing ketok mlaku gak iso, ya diterno gak iso. Gak ono sing terno. Ya golek cara sing iso datang ke sana. Itu pun sampai mati. Ini loh Pak Bu masalahnya. Kita loh hidup hanya sebentar. Hidup kita loh sebentar. Tidak lama. Gak ada 100 tahun insya Allah. Padahal nanti kenikmatan yang di sana itu selama-lamanya. Aduh saya gak bisa bayangkan. Lah sing gak ibadah. Kesengsaraan selama-lamanya. Padahal urip lo gak ono 100 tahun. Ono sing mendekati 100 tahun. Ratu Elizabeth II. Piro niku? 96 tahun Pak Bu. Diberi umur panjang loh Pak Bu. Hati-hati kalau kita diberi umur panjang. Tapi alamati wong iman, biasanya masih diberi umur panjang ya. Ibadahnya tetap. Kayu nu tambah gali ibadahnya Pak Bu. Lungguhe tambah suwi, dikirnya. Soalnya ya katingat tak sedok linu dadi sedok suwi Pak Bu. Lumayan lah. Ya. Niku umur dikek umur panjang. Tapi wong kafir dikek umur panjang itu sebetulnya istidraj, luluan. Ngertos ya? Dilulu. Niki Pak Bu. Kula duduno situ Kas. Seperti di surat 3. Di situ disebutkan begini Bapak. Oh, bukan surat 3 ya. Oh benar, surat 43 tapi ayatnya 168 ya. Bukan 180. Nih, pada ayat 178 itu sebutkan ini. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khair li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma. Walahum adzabum muhin. Nih. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Kafir kowe aja nyangka lek tak kei tangguh umurmu panjang. Iku mesti luwih apik. Bukan. Anjene wong kafir niku dikei awake sedok kuat Pak Bu ketok ndelok ayat niku. Gak patek loroan. Contoh nggih surat niki ditinggalno sik niku. Niki di surat 76 surat Al-Insan niku. Nggih. Di surat 76 itu ayat 20 ini 28. Nahnu khalaqnahum wa sadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Surat 76 ayat 28. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Oh niki lho. Ayat niki Pak Bu. Mereka di sini yang yuhibbunal ajilah. Mereka yang hidupnya itu hanya harta, gak tahu ibadah. Betul. Rupanya dikai urip kali Allah. Wasadatna asrohum. Niki, napa? Persendiani kuat. Gak gampang
Nggih, gampang linu, gampang kecekluk mboten Pak Bu. Ketoke ndelok niki. Bukan berarti ngene, lha ngono wong Islam lak remek mboten ngoten. Wong Islam yang kuat padha ae, tapi mereka itu diberi kuat. Makanya di sini anake lek ndelok anake lek melok kafir pisan terus ya Allah, apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. nggih. Kembali ke sini. Di ayat 78 niku. 178. Surat 3 lho, Pak. Ojo ngira wong kafir iku, kafir kalau kamu tak kei umur panjang ojo ngira iku apik nang awakmu. Innama numli lahum liyazdadu isman iki masalahnya. Lalu Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. niki masalahnya. Tadi dikek umur panjang iku ben dosane tambah akeh. Mulai dosane akeh walahum adzabum muhin. Dan bagi mereka adab yang menghinakan. Gak enak. Umur piro nang dunya. Sedangkan di sana satu harinya aja sudah 1000 tahun. Oleh siksa rong dina wis 2000 tahun, Pak Bu. Apa sing nek kono rong dina tok. Ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beriman, yang bertakwa dikumpulkan oleh Allah sebagai perutusan yang terhormat. Sebagaimana yang kami jelaskan pada hari-hari yang lalu, perutusan terhormat itu di sana diberi kendaraan terdiri dari nur. Nur itu apa? Cahaya. Diberi dari kendaraan dari nur. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Kendaraan dari nur itu cahaya itu kira-kira bisa numpak enggak? Pak Bu, alam di sini dengan alam di sana beda. Wong keringet nek kene iki lek rutu ngeten kena panas garing. Nek kono mboten. Panasnya luar biasa kinclongnya. Keringatnya keluar tidak hilang. Sehingga orang itu tenggelam dengan keringatnya kalau dosanya banyak. Seperti orang itu tenggelam di dalam laut. Kalau tenggelam di dalam laut berarti ambekane orang itu nyedot banyu air keringat tadi seperti menyedot air yang ada di dalam laut. Lenok laut begitu nyedot yang balik-balik nyut bak paru-parune gak bisa nyedot, mati Pak. Kalau di sana ndak. Masuk wis buntu gak iso, gak mati Pak. Karena kematian itu hanya sekarang saja. Itu yang perlu dihati-hati. Dan nah ini ayat wow. Malaikat datang bergelombang lalu Tuhanmu datang. Di Quran surat 89 ayat 22 Allah menyatakan wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat kan di baris-baris nih, malaikat. Menungso dikupengi malaikat sab 1, malaikat sab 2, malaikat sab 3 sampai sab 7. Pak Bu, untuk menunggu hisab. Malaikat berbaris niki. Dan datanglah Tuhanmu. Datang Tuhanmu. Kalau di tafsirnya Ibnu Hatim tadi, Abi Hatim, Tuhan turun. Sing kula terang mau. Nggih. Tuhan turun. Maksudnya datang. Datang Tuhanmu. Sedang malaikat berbaris-baris. Nah, jadi pernyataan Quran itu Allah datang, malaikat sedang berbaris. Kayak apa kira-kira? Kayak upacara. Tapi jangan dibayangkan seperti upacara. Karena Allah tidak berwujud seperti ini. Terus seperti apa? Gak tahu. Ada berita seperti ini. Yang jelas besok Allah akan menghisap kita satu persatu.
Begitu datang Allah menjadi hakim, maha tunggal, yang maha adil, yang tidak bisa dikompromi, diajak kompromi. Memutuskan sebagaimana apa yang telah dikerjakan. Kalau buruk sama seperti keburukan itu, kalau baik ditambah kebaikannya. Di sini maha pemurahnya Allah. Sedekah siji nanti akan diberi 1.400. Dari 700 sampai 1.400. Tapi lek ana wong jahat siji nanti akan dibalas oleh Allah 1 jahat. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau sudah seperti ini lalu nanti akan diberi buku, Pak Bu. Kita akan diberi buku. Bukunya seperti apa? Ugaro. Nanti ada yang diberi buku dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang. Ada yang dosanya besar, dosanya banyak. Dia menjerit dengan sejerit-jeritnya atas kesalahan waktu di dunia ini. Cuma nggak bisa saya ceritakan sekarang, Pak Bu. Sudah 7:30. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.